Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat nas di dalam Lukas 2 ayat 52, mari kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lihat slide yang ada yang akan ditampilkan oleh Mas Leo atau Leon. Sabar nih Bapak Ibu, santai mawon. Saya pun juga sabar. Menikah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di situ ada judul perkembangan hidup manusia. Kalau melihat misalnya gambar ini, ya putar yang di luar mungkin tidak bisa melihat gambar. Jangan usulaken teng majelis ning jaba ki yo ono slide. Nah, ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Kalau melihat gambar ini, ada mulai bayi lahir, kemudian apa niku? Mulai duduk, berangkat, berjalan, sekolah, kuliah, bekerja, terus masa lansia pun betul-betul niku, nggih. Nah, yang di sana dengan sini itu kursi roda, ya, jangan ditafsirkan macam-macam. Terus yang ini yang sakit, ya biasanya. Terus yang ketiga. Kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang ini yang di mana? Jago duit nanti. Ya Bapak Ibu, tentu setiap orang berbeda-beda. Perkembangannya itu akan berbeda-beda. Ada yang mungkin sekarang ini anak-anak kita masih di dalam fase, ada yang mungkin masih bayi, mungkin masih sekolah. Mungkin juga anak-anak kita ada yang masih sekolah, masih kuliah, ada yang mencari pekerjaan, ada yang sudah bekerja, meniti karir. Mungkin juga ada sebagian di antara kita yang hadir saat ini sudah memakai tongkat sakti, kadang pakai kursi roda. Mungkin ada juga yang terbaring sakit. Dari semua proses ini Bapak Ibu, tujuannya kemana? Kemana? Ya ini tujuannya. Tujuannya ya itu. Nah, tapi maaf, jangan berpikir aku kan masih di sini. Gue cek bawa masa kontrakku di dunia ini masih panjang. Tidak bisa seperti itu. Karena hidup dan mati manusia tidak ada yang meskipun masih bayi, masih anak-anak bisa saja. Bahkan sudah sepuh, umurnya sudah lebih dari 100. Non sewu awet. Kita tidak bisa ngomong sekarang Pak, ini adalah otoritas, ini adalah kehendak dari Allah. Ya inilah Bapak Ibu menggambarkan perkembangan hidup manusia, perkembangan hidup saya dan penjenengan semua. Slide yang kedua, Mas.
Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 tadi, di sana dikatakan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Apa maksud dari ayat nas itu tadi? Slide berikutnya. Ini Bapak Ibu, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Itu berbicara tentang pribadi. Kalau di bulan Desember ini kita bersama-sama merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus kan tidak hanya berada dalam posisi bayi terus selesai kan, tetapi setelah lahir ke dunia sebagai seorang bayi yang berkuasa, Tuhan Yesus pun juga mengalami pertumbuhan di dalam dirinya, ya, baik pertumbuhan fisik dan juga pertumbuhan hikmat dan seterusnya. Ini menyangkut diri sendiri. Kemudian pertumbuhan itu juga ditujukan dan makin dikasih oleh Allah, ditresnani dening Gusti Allah. Ini yang luar biasa. Bertumbuh secara fisik, senantiasa dikasih Allah. Dan yang ketiga adalah dan manusia. Siapa di antara Bapak Ibu yang saat ini hadir tidak ingin dikasih oleh Allah dan manusia? Ada kan? Enggak ada. Semua orang paling pasti ingin dikasihi. Dikasih apa? Dikasih kesehatan, dikasih nama umur panjang, dikasih nama rezeki. Itu kan normatif ya. Normatif itu yang umum-umum ya. Saya itu ingin selalu dikasih oleh Allah. Allah mengasihi saya dengan melimpahkan berkat, umur panjang, sehat, dan seterusnya. Dan itu tidak salah. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi apakah kita sebagai umatnya ini juga sudah sungguh-sungguh kita mengasihi Allah? Tadi di tema ibadah dikatakan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kira-kira saya dan Bapak Ibu ini apakah sudah berkenan di hadapan Allah? Belum. Matur nuwun nek panjenengan jujur dan segera bertobatlah. Artinya yang bisa melihat, yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Sudahkah hidup saya ini berkenan di hadapan Allah? Atau yang nomor dua adalah, sudahkah hidup saya ini mampu mengasihi sesama saya? Belum. Na'udzubillah. Seringkali Bapak Ibu kita ingin dikasihi, ya kan? Tetapi kita kadang tidak mau untuk mengasihi. Mentalitas koyok ngono koyok dipelihara. Koyok ono. Masih adakah di Kertorejo ini? Ya semoga nanti ya setelah ibadah ini mari kita masing-masing untuk introspeksi diri kita. Jangan hanya menuntut untuk dikasihi, jangan hanya menuntut untuk diperlakukan dengan baik, jangan hanya menuntut untuk diperlakukan secara manusiawi. Tetapi sudahkah saya ini memperlakukan orang lain, memperlakukan sesama saya ini secara manusia?
Ini menjadi bahan refleksi kita Bapak Ibu. Nah, dilanjutkan dengan pertumbuhan di dalam diri manusia. Slide berikutnya. Di dalam hidup manusia ini kita lihat ada 5 pertumbuhan. Saya awali dari yang paling bawah, itu yang bisa dilihat Bapak Ibu, yaitu pertumbuhan fisik. Kalau pertumbuhan fisik itu bisa diamati ya, mulai dari bayi, kemudian anak-anak, terus dia itu bertumbuh sampai dengan lansia. Juga bisa yang dulunya kurus, kemudian berisi. Nah, itu pertumbuhan fisik. Yang dulunya berisi kemudian kurus menyusut. Nah, ini juga apa? Penurunan fisik. Kondisi fisik bisa dilihat. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, manusia pun juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan fisik. Lalu yang kedua adalah perkembangan emosional. Emosional ini kaitannya dengan psikis. Ada tipikal orang yang sabar, ada tipikal orang yang cepat marah, ada tipikal orang yang istilahnya kalau bicara itu lembut, santun dan sebagainya. Ada tipikal orang yang ketika bicara itu keras, dadar seperti itu. Dengan itu kira-kira umpama dikasih pilihan, memilih orang dengan nada bicara yang kelihatannya lembut, halus, sopan, tapi itu bohong, atau yang dader tapi jujur, pilih yang mana? Jujur. Berarti matur nuwun dengan masih suka kejujuran. Ya inilah Bapak Ibu, kejujuran, keterbukaan. Nah, saya juga gitu Bapak Ibu. Saya itu bukan tipikal pendeta yang kalem ya, sakal gelem. Ya tahu? Bukan. Saya itu tipikal nek ngopo ya to the point, tes selesai. Bar yo balik. Saya juga tidak pernah menyimpan marah. Soalnya nek saya itu marah itu gila nih. Nopo? Mangane akeh. Nah, terus dengan jangan-jangan ini refleksi pribadi. Maaf ini. Ya, jadi emosional seseorang itu juga berbeda. Kemudian yang di atas itu adalah pertumbuhan mental. Mental ini adalah kaitan apakah dia itu bertumbuh menjadi pribadi yang pemberani, penakut, pemalu, ising atau ngisi di sini. Ini kaitannya dengan mental. Lalu kemudian pertumbuhan sosial. Sosial itu adalah relasi. Relasi dengan sesama, relasi dengan teman kerja, relasi dengan teman sepelayanan, relasi dengan lintas agama dan sebagainya. Ini adalah perkembangan sosial. Dan yang paling mendasar adalah perkembangan yang ada di tengah. Sentralnya itu adalah spiritual, iman. Iman itu menjadi sentral, menjadi kunci pokok di dalam perkembangan. Apakah iman itu bertumbuh atau tidak tergantung dari pribadi. Relasi saya dengan Allah itu bisa semakin dekat atau tidak tergantung dari pribadi. Kadang-kadang Bapak Ibu maaf, kalau saya mengamati sebagai pendeta itu pernah saya itu jadi vikar itu di jemaat Bujiarjo, Malang Selatan. David masih terus. Jemaat yang besar sekitar kurang lebih 1000 kakaknya 1000. Mestinya logikanya kalau ibadahnya 2 kali
Kalau 1000 kakak, kalau satu kakak itu 2 orang, hadir setiap minggu itu mestinya berapa? 2000 jiwa. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada separuh. Tapi dong perjamuan tebel. Tetap terus jawab ribut. Sami. Ya Allah. Ya Allah, betul-betul tertarik. Ini jemaat sepuh, jemaat tua, Bapak Ibu. Penjenengan ini harusnya bangga. Ya. Saya ini sebagai bagian pionir, bagian dari sejarah perkembangan kekristenan, khususnya di KJW yang ada di Jawa Timur. Ojo Plontong, persekutuan pelayanan mestinya menjadi role model di dalam kehidupan bergereja. Ya kiranya melalui sabda Tuhan ini saya dan Bapak Ibu semua dimampukan untuk bertumbuh secara fisik, emosional, mental, sosial maupun spiritual. Yang tidak kalah penting adalah bertumbuh dan berkembang di dalam hikmatnya. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana itu adalah orang yang bukan dalam kondisi sedang santai, bukan dalam keadaan dia itu berada di warung bakso atau soto, tetapi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat adalah orang yang bisa mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan kelebihan kekurangan, positif negatif, dan konsisten terhadap keputusan itu. Selamat bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita bersama.